Sedari dulu. Oke, alhamdulillah. Jadi itu teman-teman video singkat tentang siapa sih LPKM dan apa-apa kegiatan dari LPKM. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan terus pengen gabung, boleh gabung di periode tahun depan. Oke, teman-teman, dibawakan oleh Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution yang sudah Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman. Marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution tentang pentingnya publikasi ilmiah mahasiswa. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semua ya. Ada Pak Rusel Ong rupanya ya, Pak. Iya Pak. Oh iya. Kabar Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Pak Rusel. Sehat Pak. Ya, sehat Pak. Sampai ketemu kita di online ini pada hari ini ya. Iya Pak. Udah lama kita nggak jumpa Pak kemarin. Ini luar biasa. Ada yang namanya ini forum ya, forum kajian ilmiah ya, luar biasa nih Pak Rusel Ong. Saya sangat apresiasi ya, hal-hal seperti ini memang harus kita kembangkan di UIN kita ini supaya kita juga semangatnya untuk membangun dunia akademi ini memang semakin baik. Jadi selamat buat adik-adik semua. Pada kesempatan hari ini saya diberikan amanah untuk berbagi sedikit pengetahuan yang saya punya kepada kalian. Nah, di awal ini ada presentasi sedikit, nanti kemudian sesi berikutnya silakan boleh tanya jawab ya. Saya izinkan saya berbagi screen kepada adik-adik semua. Nah, ini sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Jadi sudah kelihatan ya adik-adik semua ya? Sudah Pak. Ya, jadi hari ini saya diberikan tema ataupun materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pentingnya publikasi ilmiah mahasiswa ya. Jadi memang ini kita membangun dunia akademisi ini memang sekarang beda dengan dulu kala. Nah, jadi publikasi ilmiah mahasiswa ini merupakan hal yang sangat penting pada zaman sekarang ini. Mungkin kalau dulu ya banyak guru mahasiswa itu ya cuma kupu-kupu ya, kuliah pulang, sekedar kuliah pulang saja. Tetapi zaman sekarang ini dituntut oleh zaman sehingga kalian itu bisa dan harus mempublikasikan karya-karyanya. Dan karya-karyanya itu sangat penting.
buat diri kalian dan juga tentunya buat institusi kita ya. Nah, ini akan saya tunjukkan nanti seperti apa sebetulnya peraturan-peraturan yang sudah berlaku sampai saat ini yang berkembang. Dan itu merupakan ya tuntutan zaman ya. Jadi kita sudah pada zaman sekarang ini, kita beda dengan mungkin perkuliahan zaman dulu. Hanya dituntut kuliah saja dan belajar. Tapi sekarang juga dosen kami juga seperti itu, tidak bisa hanya mengajar, tetapi haruslah membuat sebuah karya-karya ilmiah juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini alhamdulillah saya ini terakhir ini pada posisi ini, jadi ada diamanahkan oleh UIN Sumatera Utara sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan ya. Itu baru 2020 akhir kemarin lah yang dilantik menjadi. Jadi hari ini kita berbagi kepada kalian semua seperti apalah ceritanya ini ya. Nah, ini alhamdulillah ini inilah istilahnya pengakuan internasional buat saya. Alhamdulillah masih satu-satunya di UIN, dan untuk Indonesia di jurnal ini masih satu-satunya alhamdulillah dari UIN. Jadi kita juga merupakan satu kebanggaan UIN Sumatera Utara. Ternyata UIN Sumatera Utara juga bisa eksis di dunia internasional. Jadi kalian juga semangat ya. Artinya kami sudah dosen-dosen juga sudah seperti ini. Kalian juga harus bisalah menjadi adik-adik penerus-penerus kami. Dan dimulai dari sekarang ya. Karena kalian juga panjang karirnya ke depan. Kalau saya belajar jurnal ini dari tahun 2015 itu ya, belajar sendiri. Dan alhamdulillah di 2020 itu akhir menjadi reviewer satu-satunya dari Indonesia di Q1 99% ini. Dan alhamdulillah itu hanya dari UIN Sumatera Utara, tidak dari yang lain. Dan ini adalah bentuk sertifikatnya yang resmi, ya pengakuan mereka. Dan mungkin nanti akan bermanfaat juga buat akreditasi kita. Nah, selanjutnya ini akan kita lanjutkan. Nah, jadi kebijakan karya ilmiah ini sebetulnya untuk jajaran Kemendikbud ya, sudah cukup lama. Mungkin kita di Kemenak ini belum menyikapi ya. Tapi kalau kita lihat memang kemajuan-kemajuan itu untuk di dunia akademisi memang lebih cepat di jajaran Kemendikbud. Nah, dulu pernah berganti nama jadi Kemenristek juga ya. Nah, sekarang sudah Kemendikbud balik. Nah, di sini kita lihat di tahun 2011 itu sudah cukup lama ya. Nah, mereka sudah diwajibkan unggah karya ilmiah dan jurnal. Jadi kita mungkin baru boomingnya kali di kita belum lama ini ya. Mungkin dari 2019 kali apa 2018. Tapi mereka dari 2011 itu sudah diwajibkan. Semua itu karya-karya ilmiah mahasiswa itu harus dipublikasikan di jurnal. Jika artikelnya itu dan identitas jurnal yang bersangkutan harus bisa ditelusuri secara online. Nah, itu dia. Jadi secara online gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu semuanya itu sejak 2012 itu harus bisa ditelusuri secara online. Jika tidak online ya tidak dianggap ya. Ya, ini manfaatnya online ini seperti kita ketahui bersama ya. Jadi kita bisa akses dari mana-mana pun. Juga karya-karya kalian tentunya bisa dibaca orang dari manapun di seluruh penjuru dunia. Makanya tadi ada karya-karya kalian itu harus kita publikasikan gitu ya. Jadi sudah dipublikasikan pasti akan dibaca orang dan itu akan bermanfaat buat kalian sendiri. Terutama kalian misalnya ada satu penemuan-penemuan. Jadi itu menjadi hak cipta kalian. Nah, jangan sempat kalian nanti kalian simpan di dalam lemari, rupanya diambil kawannya. Lalu dipublikasikannya, dia dianggap jadi punya kawannya jadinya. Karena dia yang mempublikasikannya. Ya, jadi karena bila tidak dipublikasikan, ya tidak akan tahu dimanapun orang ya. Nah, jadi dari 2012 itu sebetulnya sudah ada kewajiban itu harus di-online-kan. Ya, sehingga maka berkembanglah namanya jurnal-jurnal online sedemikian rupa. Jadi jurnal-jurnal online itu ya berkembang, apalagi sekarang ini sudah semakin tuntutan zaman ya. Kita pun dosen itu juga semua kewajiban-kewajiban
harus bisa ditelusur secara online, mulai dari beban kinerja dosen, dosen mau kepangkatannya naik, sampai dan lain-lainnya ya, semuanya itu harus bisa ditelusur, dilacak secara online. Nah, dengan demikian juga sejalan dengan perkembangan kita lihat dunia IT ya, akses untuk online itu kan semakin mudah, semakin murah juga. Jadi tidak ada lagi halangan sepertinya untuk kita dapat mempublikasikan secara online itu. Dan tadi seperti sudah saya jelaskan di awal, untungnya itu sudah sangat banyak. Jadi karya-karya kita itu dapat dilihat dan dapat mungkin dijadikan referensi dari seluruh orang yang ada di dunia ini. Ya, karena ini akses internet kan, seperti kita sudah di media sosial kan, kawan-kawan kita mungkin juga dari segala penjuru dunia bisa jadi. Sama halnya seperti ini. Ya, jadi seperti saya itu tadi bisa jadi reviewer internasional itu juga karena memang aktif di dunia online. Jadi karya-karyanya juga banyak di dunia online. Ternyata mereka di dunia sana di Spanyol sana melihat. Nah, ini potensi juga rupanya Pak Irwan ini. Jadi kami buat jadi reviewernya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi itu tidak ada lagi ya yang membuat kita menjadi orang yang terpencil ya, walaupun kalian mungkin dari kampung-kampung terpencil, tapi kalau karya-karya kalian sudah terpublikasikan di dunia online, kalian sudah menjadi manusia yang internasional, tidak ada lagi menjadi manusia yang terpencil. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Nah, jadi ini sarana publikasi juga sudah ada. Jadi 2019 itu sudah untuk jajaran Kemendikbud, sudah mereka revisi. Jadi memang mereka punya revisi dan ini yang menjadi juga panutan kita, sehingga kita wajib juga mengikutinya, sarana publikasi karya ilmiah mahasiswa ya. Nah, jadi mereka sudah memfasilitasi di Kemendikbud ini apa bunyinya, seperti inilah bunyinya. Nah, itu. Jadi kita khusus yang hari ini mungkin dari sarjana ya. Nah, jadi sarjana itu sebetulnya ada ketentuannya, diunggah di repositori perguruan tinggi ini pun sudah jalan ya. Tetapi kita ini yang untuk di jajaran Kemenak ini belum jalan, itu adalah dipublikasikan di jurnal nasional. Nah, itu mungkin ya kita belum jalan. Tapi kalau di jajaran Kemendikbud sudah lama mereka menerapkan ini dan tidak ada masalah. Jadi kita untuk saat ini memang ya haruslah, masa kita beda dengan namanya perguruan tinggi yang dari Kemendikbud. Padahal kita kan apalagi kita di Kemenak sudah gelarnya aja nggak pakai I lagi kan, sarjana ekonomi gitu kan, sarjana SPD ya kan, nggak ada I-nya. Jadi udah sama sebetulnya, nggak ada beda lagi. Nah, ini kita kemudian ini yang paling penting juga ya. Jadi sejak yang namanya kriteria borang itu, dulu kan akreditasi itu borang itu ada namanya 7 kriteria atau 7 standar, sekarang berubah menjadi 9. Dan itu ternyata di 9 itu ada satu butir yang harus kita isi mengenai publikasi ilmiah mahasiswa. Di situ ada merupakan indikatornya publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen program studi, ya kan? Nah, jadi di sini merupakan yang namanya tuntutan lagi, bukan lagi anjuran atau himbauan. Nah, jadi kita yang mau mengisi akreditasi, ya seperti di Saintek mungkin mau lakukan reakreditasi ya, nah, itu akan mengikuti ya ini borang yang 9 kriteria, dan di dalamnya itu diminta ada publikasi ilmiah mahasiswa. Itu seperti ya adik-adik baca semua. Jelas di situ. Tidak lagi ada yang diharapkan atau dihimbau ya, tetapi sudah harus ada. Kalau tidak ada ya berarti nanti nilainya jadi 0, kan bahaya. Nah, padahal ini akreditasi kan sudah berdampak buat mahasiswa juga. Kalian untuk melamar bekerja tentu nanti akan ditanya akreditasinya apa. Maka untuk akreditasi itu jelas, untuk yang 9 kriteria itu betul-betul kelihatan benar bagaimana kontribusi daripada mahasiswa itu terhadap akreditasi. Dan kontribusi itu terutama di publikasi ilmiah ya. Nah, jadi di sini dilihat juga artikel karya mahasiswa itu kan. Nah, ada semua. Jadi semuanya itu berbasis kepada publikasi ilmiah. Nah, dan ini semuanya seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, harus semuanya itu bisa ditelusur secara online. Nah, gitu. Jadi kalian cuma buat publikasi hanya disimpan di dalam laci dan lemari, tidak boleh lagi dan tidak akan ada dampaknya. Karena begitulah peraturan yang sudah berlakukan. Nah, ini khusus yang peraturan terbaru ya di UIN kita, UIN Sumatera Utara. Sudah lahir, baru beberapa hari yang lalu keluar SK Rektornya tentang bentuk tugas akhir mahasiswa program sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Jadi kalian itu untuk yang semester genap ini mungkin berlaku ya ini. Tinggal kita menunggu SOP-nya. Ya, kalian itu boleh memilih. Oh, saya tidak mau buat skripsi, silakan. Saya bisa membuat sebuah artikel jurnal, ya, silakan. Jadi bisa kalian pilih. Tidak harus membuat skripsi mungkin yang tebal itu, akan tetapi nanti kalian membuat sebuah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal terakreditasi. Itu sama nilainya 6 SKS. Ini berlaku untuk semua program studi. Nah, tentunya ya ini sama akan ada dosen pembimbingnya ya. Jadi tidak akan kalian kerjakan sendiri. Sama halnya seperti menyusun sebuah skripsi. Tentunya akan ada dosen pembimbing dan diarahkan dan jadilah sebuah artikel jurnal ilmiah. Dan tentu ini sebetulnya sangat berdampak ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Daripada kalian membuat sebuah skripsi, skripsinya itu cuma disimpan di dalam perpustakaan, tidak ada yang baca. Yang baca mungkin manusia lokal di perpustakaan kita. Akan tetapi apabila penelitian kalian itu menjadi sebuah artikel jurnal yang sudah bisa diakses dari seluruh penjuru dunia, itu mungkin sangat berarti. Apalagi kalian punya temuan-temuan yang mungkin nanti akan bermanfaat. Bisa jadi satu masa kalian akan diundang nanti ya. Nah, diundang mungkin dari satu perguruan tinggi lain atau mungkin bisa jadi dunia industri. Apalagi di dunia saintek ya, mungkin ada temuan-temuan pentingnya. Bisa nanti mungkin dari perguruan dari industri misalnya dari Samsung gitu ya, atau dari mungkin dari Sony atau dari mana, jangan atau dari Google. Google sendiri juga mencari sebetulnya anak-anak yang potensi karena mereka terus melakukan inovasi-inovasi teknologi. Dan apabila ada karya-karya yang tadi memang bisa mereka kembangkan, nanti mereka juga melakukan invite ya, mereka invite, mereka surati dengan emailnya dan bisa jadi nanti mereka lakukan pembiayaan dan macam-macam gitu ya. Dan itu merupakan pengembangan industri sehingga kalian itu tentunya memang sangat bermanfaat apabila memang karya-karyanya itu dipublikasikan daripada hanya disimpan tadi. Nah, begitu. Nah, jadi ini merupakan sepertinya akan berlaku mulai semester genap ini ya. Kita menunggu SOP-nya daripada Pak Rektor yang akan segera kita lihat dan kita menjadi panduan bersama. Tetapi SK Rektornya sudah keluar beberapa hari yang lalu dan sudah di-share di media-media sosial kita. Sehingga dosen-dosen sudah mulai berpikir akan bagaimana membimbing mahasiswanya untuk mengganti skripsinya. Boleh silakan dipilih. Nah, jadi dan sebetulnya ini sangat berdampak ya, tadi seperti sudah dijelaskan di awal, apalagi artikel ini berdampak buat apa? Buat akreditasi kita. Jadi kalau cuma skripsi yang tebal itu nggak ada dampaknya sebetulnya karena nggak ada di isian borang kita kan. Nah, jadi di isian akreditasi nggak ada di situ. Yang ada di situ apa? Publikasi ilmiah mahasiswa. Nah, berikutnya kita akan lihat. Jadi ini hal yang juga sangat penting. Jadi sesuai dengan ini peraturan Presiden Republik Indonesia ya tentang KKNI, sarjana itu ada di sini. Nah, nih. Jadi kalian ini kan semuanya calon-calon sarjana ya. Jadi kebetulan ini mungkin dari perguruan tinggi lain ya, silakan juga bergabung, jadi berbagi sharing kita pengetahuan pada hari ini. Tapi kebetulan saya dapat dari panitia ini katanya adalah kebanyakan mayoritas dari sarjana. Nah, maka sarjana itu sebetulnya di level 6 ya. Nah, jadi kalau dia KKNI kita itu yang level 9 inilah doktor ya, doktor. Nah, kalau nanti kalian lanjut studi di sinilah S2 ya. Nah, jadi di sini kita di sarjana. Jadi kita ini di antara masih ya. Kalau kita lihat ini ada 9 ya kan. Nah, ini kita di tengah-tengah sebetulnya. Nah, di sini kita lihat apalah bedanya ya kalau kita di level 6 ini. Terutama yang paling penting itu kalian bisa baca bersama ini di penguasaan pengetahuan. Nah, jadi dari sini juga nanti akan kita kembangkan sebetulnya nanti karya-karya kalian itu sampai di mana batasannya. Begitu dia. Jadi jangan terlalu menuntut misalnya harus lebih tinggi ya. Jadi kita untuk di level sarjana itu ada sama-sama kita baca menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Nah, gitu kira-kira.
Ya, jadi ini terkait dengan pengetahuan. Kenapa? Karena kita akan nanti membuat sebuah karya-karya ilmiah memang akan lebih fokus kemari. Tapi kalau misalnya tadi kalian kemampuan bekerja, mungkin di sini akan nanti kalian apa? Di sana, mungkin di KP atau di PPL mungkin ya kalau di tarbiyah ya. Nah, itu akan lihat nanti kemampuan kerjanya dan tanggung jawabnya di lapangan seperti apa nanti ya. Nah, itu akan dituntut. Nah, jadi nanti kalian begitu tamat akan punya dari kemampuan kerja seperti apa, penguasaan pengetahuan, kewenangan tanggung jawabnya adalah seperti ini. Ini bukan menurut saya, tapi menurut peraturan ya, menurut KKNI. Jadi kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi seperti inilah kira-kira. Sesuai dengan peraturan yang tadi ini. Nah, jadi ini adalah sudah lama ya, dari tahun berapa nih? 2012 ya. Nah, itu dia. Jadi memang begitulah kira-kira ini yang saya jelaskan ini adalah sebetulnya latar belakang ataupun landasan daripada hukum-hukumnya ya atau peraturannya ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ini di Permenristek nomor 44 dari 2015 itu lebih dijelaskan bahwasanya untuk yang level sarjana itu apa yang dibuatnya. Cuma ini sebetulnya. Jadi jangan sampai kita nanti menuntut para dosennya harus yang di atasnya. Ya, jadi yang adik-adik buat itu adalah karya-karya nanti mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan ipteks ya dalam menyelesaikan masalah prosedural. Nah, gitu kira-kira. Tapi Pak, saya bisa Pak buat yang ini Pak, melakukan di apa Pak di atas. Silakan. Nah, ini mahasiswa saya super berarti. Berarti level pengetahuannya udah sampai doktor gitu kan. Nah, boleh aja. Tapi yang memang aneh itu memang dia seorang calon dokter tapi cuma bisa sampai di sini. Nah, itu aneh nih, dokter aneh gitu kan. Masa dia cuma bisa mengaplikasikan padahal dia calon-calon dokter. Itu nggak aneh, nggak mungkin rasanya. Jadi kalau itu artinya kualitasnya berarti menurun gitu ya. Tapi kalau ada mahasiswa yang bisa kualitas daripada karya-karyanya di atas daripada yang ini, dari level 6 ini, ya silakan. Itu berarti mahasiswa super. Nah, itu silakanlah kalau yang seperti itu tidak kita batasi juga. Nah, jadi itu juga sangat membanggakan kita bila kalian bisa seperti itu. Nah, tapi pada hakikatnya jangan sampai turun dari sini. Nah, gitu kira-kira. Jadi misalnya contohnya misalnya kita di Saintek ya, kalau misalnya ada mahasiswa Saintek di sini. Ini kata-kata kan mengaplikasikan atau membuat desain. Misalnya dia membuat sebuah rancangan apa tadi? Rancangan media pembelajaran atau desain pembelajaran dengan satu aplikasi komputer gitu kan. Nah, karena mengaplikasikan silakan. Atau dia menerapkan sebuah algoritma tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu, silakan. Karena di sini ada dalam menyelesaikan masalah prosedural. Nah, kan gitu. Jadi dia memanfaatkan. Nanti artinya yang kalian buat itu ya hanya sampai di sini. Nah, jangan sampai terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, ya enggak, memang bukan harus di situ posisinya. Tetapi kalau bisa tadi sampai di level yang lebih tinggi, ya welcome, tidak akan kita larang. Dan kita memang sangat bangga bisa ada misalnya tembus ya di atasnya. Nah, tapi jangan tadi ada yang di atas menurun ke bawah, berarti kualitas doktornya itu sama dengan sarjana kalau gitu. Nah, gitu kira-kira. Dan ini bukan kata saya ya, tapi peraturan pemerintah ini ya. Nah, ini peraturan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 sudah cukup lama. Dan ini yang sudah kita anut ya, kita ikuti di mana-mana perguruan tinggi pun tidak ada beda. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi ini kalau kita lihat inilah dia tadi level sarjana itu sebetulnya dituntut kalian itu pengujian teori. Nah, itu dia, pengujian teori, bukan pengembangan teori atau penemuan teori baru. Nah, gitu. Jadi apa tadi teorinya, misal tadi ada sebuah algoritma kita terapkan pada satu kasus menyelesaikan satu masalah tertentu, ya silakan. Misalnya saya ada algoritma antrian misalnya, algoritma antrian ini digunakan untuk menyelesaikan antrian pada suatu bank. Ya, itulah dia contohnya. Itulah ya artinya kontribusi kita atau ya sampai di situlah kira-kira yang level sarjana untuk karya-karya ilmiahnya. Gitu kira-kira. Dan itu sesuai dengan KKNI tadi ya, bukan sesuai dengan kemauan kita bersama. Tapi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Jadi kalian boleh nggak Pak saya mengembangkan teori? Oh hebat, itu berarti level yang kau buat udah sampai S2. Pak saya menemukan teori baru, wah lebih hebat lagi. Silakan, apalagi di dunia saintek ini ya. Jadi adik-adik itu silakan aja bila satu-satu di laboratoriumnya nanti. Seperti kita nanti di saintek ini kan laboratorium terpadunya di kampus Tuntungan itu memang luar biasa. Kualitasnya, kualifikasinya itu adalah kualifikasi internasional dunia ya.
Siapa tahu nanti dia laboratorium itu dia menemukan sesuatu yang baru. Wah, silakan. Tapi jangan lupa dipublikasi ya. Nah, itu kata kuncinya. Kalau nggak dipublikasi nanti akan dia apa? Dianggap bukan karya kamu. Nah, itu dia karya orang lain. Jadi kita ini dengan mempublikasikan tadi seperti saya tadi awal tadi apa? Akan orang tahu, oh si Anu yang buat itu, gitu kira-kira ya. Nah, jadi si Anu yang menemukan itu, gitu kira-kira. Jadi kita jangan sampai kalah gitu ya. Nah, gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba temuan kita itu yang kita simpan dalam lemari itu diambil kawan kita, besok-besok dipublikasikannya. Jadi menjadi apa? Temuan dia, bukan temuan kita. Tapi kalau begitu kalian menemukan sesuatu, silakan nanti konsultasikan tentunya dengan para pembimbingnya. Oh Pak, saya ada menemukan ini. Nah, silakan nanti dipublikasi, dibimbing. Mungkin tuh Pak Russell Ong tuh itu ya. Nah, itu bisa nanti membimbingnya mungkin dari dunia saintek ya. Nah, karena beliau itu kan orangnya orang saintek. Nah, silakan ya. Jadi kalau saya rasa untuk kalian level-level sarjana, apalagi orang-orang saintek, bisa jadi akan menemukan nanti ya hal-hal yang baru ya. Karena atau mengembangkan yang baru karena nanti sudah di saintek itu sudah mempunyai laboratorium terpadu yang cukup canggih. Dan nanti akan kalian nikmati kalau misalnya kita jadi pertemuan secara offline. Nah, begitu kira-kira. Nah, inilah jadi bentuk kontribusinya sudah seperti ini ya, bisa jelas ya. Nah, jadi memang implementasi dan pengembangan. Nah, begitu kira-kira. Nah, selanjutnya ini, jadi publikasi untuk di Indonesia kita ini ada beberapa tingkatan. Nah, ini juga harus kalian tahu. Jadi kalian jangan asal-asal publikasi, nggak tahu mau kemana. Dan tidak ada manfaatnya nanti. Jadi bukan hanya dosen yang tahu ini, tapi mahasiswa juga tahu. Supaya mahasiswanya juga mengerti sampai di mana saya mau mempublikasikannya. Jadi ini ada beberapa level dan ini ada nilainya, begitu ya. Nah, jadi misalnya kita ini jurnal nasional terakreditasi di sini sudah tidak ada lagi ya, karena sudah semua hampir 100% sudah di Kemendikbud ya. Jadi sudah di sekarang jadi ada peringkat Sinta 1 dan Sinta 2 itu nilainya sama dengan yang dulu yang terakreditasi di IT. Tetapi biasanya terakreditasi sini sudah reakreditasi dan dia sudah mengikuti aturan baru di Sinta, kira-kira gitu. Sama halnya nih logikanya kita dulu menggunakan akreditasi program studi dengan 7 standar, sekarang sudah 9 kriteria gitu ya. Nah, karena ada perubahan-perubahan aturan ternyata di negara kita ini. Nah, tetapi peraturan-peraturan yang lama itu bila ada tentu akan diakomodir pada masa tertentu tentunya. Nah, ini jadi ada di Sinta 1 atau Sinta 2 nilainya 25. Nah, itu yang paling tinggi ya. Nah, jadi ini kalau siapa punya nanti publikasi bisa tembus di sini, ini anak-anak yang luar biasa sebetulnya. Nah, karena semakin tinggi ke atas derajatnya atau levelnya ini, sebetulnya semakin tingkat kesulitannya untuk tembus kita punya paper di situ semakin sulit. Nah, begitu. Jadi semakin ke bawah itu semakin peluangnya sebagainya semakin mudah gitu ya. Nah, paling tidak mungkin ya kalau tidak di jurnal nasional biasa pun jadi ya. Nah, ini nomor 6 ini ya. Jurnal nasional di luar poin 5. Berarti tidak di peringkat Sinta 5 atau 6. Nilainya masih ada 10. Nah, gitu ya. Jadi bisa jadi karya-karya kalian itu di program studi yang lain itu sudah yang namanya laporan-laporan KP dan magangnya itu diarahkan kepada jurnal ini. Nah, daripada dosennya juga tidak ada gunanya ya. Kita pun melihat laporan-laporan magang kalian itu begitu banyaknya ditumpukkan dalam lemari, wah tidak ada manfaatnya. Hanya menuh-menuhkan lemari kita. Nah, jadi beberapa kami seperti lakukan di tempat lain itu, seperti saya juga di PB telah melakukan itu, kita permak lagi ya, kita poles lagi, kita tinggikan lagi sesuatunya, lalu kita lihat di mana kurangnya, naiklah dia menjadi jurnal nasional. Nah, hanya di jurnal nasional biasa di sini, bukan di Sinta ini ya, nah, karena ini akan begitu berat. Akan tetapi tadi skripsi kalian tadi itu harus di atas ini, gitu dia kira-kira, karena memang itu sesuatu yang hasil penelitian. Nah, tadi kalau tadi cuma laporan KP atau magang itu kan tidak betul-betul meneliti secara detail atau secara langsung. Makanya kita prioritaskan juga di derajatnya yang lebih rendah dari di atasnya gitu. Nah, jadi yang paling rendah itu adalah seperti ini, jurnal nasional di luar poin 5 dan mendapatkan nilai 10. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini ada peraturan ini Bu dari
dari negara kita ya mengeluarkan ini ya angka-angka ini. Nah, itu ada nanti kalau dibaca di peraturannya di PO/PAK dosen ya. Nah, di situ akan terlihat bahwasanya ada level-level daripada jurnal itu berdasarkan juga nilainya gitu. Kalau dosen menyebutnya kum, nah gitu kira-kira. Jadi disinilah nanti bisa diarahkan, tentunya juga akan dibimbing oleh dosennya sampai di mana materi ataupun kajian yang kita bahas itu bisa nggak kira-kira tembus di level mana gitu kira-kira ya. Nah, jadi memang jangan kita misalnya sesuatunya kira-kira cuma biasa-biasa saja, disubmitnya ke level misalnya Sinta 2, pasti kena tolak, kena reject. Sayang. Nah, jadi kita harus juga bisa mengukur diri sampai di mana sebetulnya kualitas daripada kita punya karya ilmiah tersebut. Jangan kita sembarangan, begitu kira-kira. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini kita masuk kemari, apa itu sebetulnya scientific paper ya. Nah, jadi tadi yang sebelum-sebelumnya itu adalah cerita, latar belakang, ataupun landasan peraturan-peraturannya, sehinggalah kita ada kewajiban untuk membuat suatu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu panjang sebetulnya, seperti tadi sudah dijelaskan, sehingga kewajiban mahasiswa sekarang itu bukan hanya kupu-kupu ya, kuliah pulang lagi, tetapi sudah harus membuat sebuah karya ilmiah. Tentunya karya ilmiahnya tadi memang haruslah pula dibimbing oleh dosen pembimbingnya, bukan dibiarkan saja begitu. Nah, kita lihat ini sama-sama kita baca. Lengkapnya itu karya ilmiah itu istilah bahasa asingnya adalah scientific paper ya. Nah, gitu bahasa kerennya. Jadi kalau bilang-bilang paper atau lengkapnya scientific paper dapat dikatakan suatu karya tulisan ilmiah atau artikel ilmiah yang memiliki hubungan erat dalam dunia pendidikan. Nah, itu kata-katanya kan, dalam dunia akademisi. Nah, jadi beda ya. Jadi dunia pendidikan. Nah, gitu. Jadi di sini kita lihat dunia pendidikan. Nah, jadi kalian nanti segala sesuatu nanti yang ada di dunia pendidikan itu ya bisa jadi tadi mungkin kalau anak-anak S2, S3 tugas-tugas daripada dosennya itu pun sudah jadi publikasi di jurnal gitu ya. Nah, tapi kalau kita buat itu di sarjana mungkin agak lebih memberatkan ya. Tetapi untuk yang laporan-laporan KP dan magang itu sangat mungkin. Karena kalian juga sebetulnya melakukan penelitian di lapangan, walaupun penelitiannya mungkin masih tarafnya belum secara mendalam. Nah, tinggal karena juga tadi tuntutan kita itu bukan harus di jurnal yang levelnya sangat tinggi ya, yang biasa-biasa sebetulnya. Jadi paper ini atau scientific paper itu dipublikasikan di media publikasi yang namanya tadi jurnal. Nah, itu ya, jurnal ilmiah. Nah, atau proceeding. Jadi kalau proceeding inilah kumpulan-kumpulan karya ilmiah yang dilakukan pada apa? Dipresentasikan pada seminar atau conference ya. Jadi di sini bisa conference internasional ataupun conference nasional. Nah, tetapi kalau di sini ya bisa nggak mungkin tiap tahun tidak ada gitu ya. Nah, tapi kalau dia di jurnal itu harus pengelolaannya secara kontinu. Nah, gitu. Jadi kalau di proceeding ini mungkin tahun ini ada, tahun besok nggak ada. Atau mungkin 1 tahun ini aja ada. Nah, gitu. Jadi memang ya secara kontinuitasnya memang di proceeding itu tidak seperti di jurnal. Tapi kalau di jurnal itu dia setiap ada edisinya, edisi ke-1, edisi ke-2, dan seterusnya secara kontinu sampai edisi berikutnya. Dan seperti tadi, untuk di jurnal itu ada level-levelnya. Kalau di proceeding tidak ada ya. Nah, jadi proceeding itu hanya dibagi proceeding nasional, proceeding internasional, dan internasional bereputasi. Hanya itu, nggak ada yang lain. Nah, dan sehingga memang perkembangan itu lebih banyak di dunia jurnal. Karena tuntutan daripada untuk dosen-dosen juga untuk terutama untuk karya-karyanya untuk digunakan naik ke pangkatannya, ya memang di jurnal ya. Nah, jadi ini jangan salah ya, yang dibuat kalian itu bukan jurnal ya, yang dibuat itu adalah karya ilmiah atau tulisan ilmiah atau artikel ilmiah. Nah, jadi yang jurnal itu adalah publikasinya sebetulnya, medianya ya. Jadi jurnal ini adalah tempat daripada artikel ilmiah itu kita publikasikan. Nah, begitu. Jadi jurnal ini kalau kita lihat di UIN Sumatera Utara ini sudah ada banyak, cukup luar biasa banyak. Sampai sekarang ini ada 73 jurnal kan, luar biasa banyaknya. Nah, jadi 73 jurnal ini ya bisa dari prodi ada, dari fakultas ada, begitu ya. Jadi memang artinya
dunia jurnal di UIN Sumatera Utara juga maju sangat pesat. Dan kalian juga sebaiknya dan memang harus sebetulnya dipublikasikan, bukan harus di jurnal dalam sendiri. Nah, gitu. Jadi misalnya kalian mahasiswa UIN harusnya sebetulnya dipublikasikan di luar. Nah, jangan seperti kata orang, masa ada jeruk makan jeruk gitu ya. Nah, dan memang itu nilainya tidak tinggi. Jadi bila kalau misalnya punya jurnal ada di mahasiswa UIN, harusnya di luar UIN. Mungkin ada di Unimed gitu ya. Ada mungkin di UMA atau di USU. Nah, silakan. Atau mungkin di Jawa. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita jurnal-jurnal yang di UIN ini untuk menampung mereka pula gitu ya. Jadi mereka yang ada di USU atau di luar daripada UIN akan masuk ke jurnal-jurnal yang ada di UIN Sumatera Utara. Nah, begitulah kira-kira. Jadi artinya kita akan juga karya-karya kita akan dikenal, diakui oleh perguruan tinggi lain atau di tempat lain. Begitunya maksudnya. Jadi jangan kita hanya diakui di kelas kita sendiri atau diakui cuma di perguruan tinggi kita. Nah, itu. Jadi sehingga pengakuan daripada orang lain itu akan karya kalian itu terbukti bahwasanya paper kita itu bisa publikasi di tempat lain gitu. Nah, itu artinya itulah kira-kira pengakuan ya, itu sebuah pengakuan. Nah, jadi pengakuan orang terhadap karya kalian layak terbit di tempat dia, gitu kira-kira. Nah, ini kita lihat bersama. Format ilmiah digunakan untuk menulis artikel ilmiah atau paper tadi mungkin tampak membingungkan bagi penulis awal ya, karena strukturnya yang kaku, memang kaku dia, dan sangat berbeda dengan penulisan di koran, majalah, novel, dan buku. Jadi memang ini juga kendala kita ya, beberapa mungkin kami dosen-dosen ada juga itu ya, tiap hari ada tulisannya di koran. Nah, bukan luar biasa nggak tuh? Macam mana itu buatnya ya kan? Tiap hari ada tulisan di koran. Tetapi begitu kita, Pak, tolonglah buat sebuah paper. Nah, bingung dia. Nah, gitu. Bingung saya paper ini. Nah, karena di paper itu ada terikat dengan aturan-aturan ya. Aturan-aturannya itu ya terutama format-formatnya juga, sehingga dia bisa disebut karya ilmiah gitu dia kira-kira. Nah, jadi tidak bersama kalian cuma menulis di koran. Di koran itu kan kadang-kadang cuma banyak opini. Nah, apalagi novel ya. Nah, bisa kalian bikin aspirasi macam-macam di situ. Suka hati, perasaan jiwa dan lain-lain bisa dibuat di novel ya. Tapi kalau di paper, di karya ilmiah kita ini, di artikel ilmiah jurnal kita ini tidak seperti itu. Nah, formatnya seperti apa? Nah, formatnya seperti ini. Kita jelaskan berikutnya. Jadi formatnya itu ada, strukturnya ada, paling tidak kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini. Harus ada yang pertama itu judul, ya kan? Kemudian ada nama penulis dan afiliasi. Nah, judulnya apa? Nah, judul ini nanti harusnya dari judul itu harus kelihatan masalahnya ya. Nah, jadi atau jangan bikin judul entah apa-apa. Orang bingung. Nah, kadang-kadang kita lihat juga itu banyak ya. Di koran-koran terutama judulnya apa, isinya entah apa. Nah, itu aneh. Kalau di karya ilmiah nggak boleh gini. Jadi di paper itu tidak ada pula judulnya tidak sesuai dengan isi. Wah, aneh, pasti kena reject, dibuang. Judulnya apa, isinya entah apa. Tapi kalau kita baca mungkin di novel gitu ya, atau di koran-koran, kadang-kadang mau gitu. Judulnya nyentrik ya, luar biasa. Tapi isinya enggak entah apanya, isinya enggak cocok dengan judulnya. Begitu kira-kira. Kemudian ada nama penulis. Nah, ini yang paling penting tadi. Nah, jadi temuan kalian itu akan terkait di situ dia di judulnya. Judulnya apa? Nama penulis. Nah, nama penulis pertama itu adalah yang punya karya di situ, yang hak ciptanya. Tadi kalian punya sesuatu temuan tadi misalnya di laboratorium. Ya tulislah namamu situ. Misalnya siapa? Si Budi misalnya. Budi. Nah, nama kedua ya pembimbingnya, Pak Russell Ong misalnya. Nah, jadi afiliasinya yang lengkap. Nah, jangan dipotong-potong. Kalau kita di UIN ini afiliasi kita lengkapnya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, gitu. Juga nama juga jangan dipotong-potong karena begitu kita di dunia ini kan dia ini sudah berbasis tadi online ya. Ini semua itu yang melakukan nanti merekap data itu adalah komputer. Komputer itu tidak bisa membedakan nama si Ucok ya kan dengan nama Ucok Muhammad itu adalah sama orangnya. Nah, ya kan, tapi dianggap itu berbeda. Seperti saya ini nama saya kan Muhammad Irwan Fadli Nasution. Tapi kalau ada satu lagi yang buat MHD Irwan P Nasution, itu dianggap satu komputer itu ada dua orang.
Nah, karena namanya penulisannya berbeda gitu ya. Nah, dan itu tidak boleh dilakukan di dalam ini. Mulai dari sekarang ini, begitu kalian sudah melihat daripada materi saya ini, kalian begitu menulis di paper-paper itu harus menggunakan nama yang konsisten. Kalau nama pertamanya memang pakai M, ya udah seterusnya pakai M. Tapi kalau memang namanya dipanjangkan Muhammad, ya pun Muhammad terus. Jangan ada diganti-ganti. Karena begitu diganti-ganti, nanti akan dianggap daripada komputer itu ada 2 orang. Ya, karena dia akan melihat secara apa? Secara namanya penulisannya ya. Karena komputer itu kan mesin, bukan ada perasaannya, sehingga dia tidak mengetahui bahwasanya ternyata ada nama orang yang sama ditulis dengan tiga penulisan yang berbeda. Nah, itu sering terjadi ya. Dan mulai dari sekarang jangan lagi. Nah, begitu. Kemudian ada abstrak. Nah, abstrak ini dari abstrak itu sebenarnya orang akan kelihatan apa isi kita. Nah, begitulah ya. Nah, kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada disitulah berisi latar belakang. Ya, tentunya di sini kalian kemukakan kenapa itu penting dilakukan, penelitiannya, kenapa itu judul itu perlu dilakukan, kenapa judul itu perlu diteliti gitu kira-kira. Nah, disungkapkanlah di sini dengan ada fenomena-fenomena, ada fakta-fakta di lapangan, ya kan? Dan juga harus ada bukti-bukti. Ya, jadi jangan cuma seperti tadi opini-opini, nggak laku. Nah, itulah bedanya di paper ini mungkin dengan di koran. Kalau di koran itu bisa jadi opini syanu, opini-opini. Nah, di sini tidak bisa. Nah, jadi ini mungkin dari penelitian orang sebelumnya. Itu boleh jadi juga ya. Jadi kita misalnya meneliti itu ternyata sebelum kita itu belum menemukan itu gitu ya. Nah, di sini juga mungkin berbeda dengan kita menulis di koran. Kita harus ada metode penelitiannya. Nah, jadi metode penelitian ini sebetulnya apa? Langkah-langkah kita untuk menyelesaikan masalah di situ, di penelitian itu. Nah, tentunya beberapa itu seperti tadi dunia saintek ada materialnya ya. Nah, misalnya di fisika tadi, oh saya harus ada ini pengujiannya, beli alat-alatnya begini. Nah, ceritakanlah. Nah, karena ada beberapa memang tidak pakai material. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan. Jadi di sini kalian kemukakan hasil daripada penelitiannya setelah tadi menggunakan metode, lalu dibahas. Nah, dibahas ini mungkin juga dibandingkan daripada penemuan-penemuan orang terdahulu, sehingga kita bisa menemukan satu novelty, keterbaruan kita punya itu sebetulnya di mana gitu. Kemudian ada kesimpulan. Nah, lalu ada ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih ini jika ada, jika tidak ya tidak apa-apa. Ini biasanya disebutkan begitu, misalnya penelitian kalian itu mungkin ada yang membayarnya atau membiayainya. Misalnya kalau kami itu ada dosen tuh ada penelitian-penelitian yang mendapatkan hibah ya. Nah, jadi itu perlu kita tuliskan. Ucapan terima kasih misalnya kepada Kementerian Agama telah memberikan saya misalnya dana hibah untuk penelitian ini. Nah, begitu kira-kira. Itu merupakan suatu ucapan terima kasih, dan yang berikutnya bahan referensi. Nah, ini tentunya apalagi kita di sini ya menjadi kewajiban bersama lah ya. Kalian juga harus mereferensi daripada karya-karya dosennya tentunya. Masa diutamakan dosen lain ya. Jika misalnya dosennya tidak punya, ya barulah cari dosen yang lain. Dan itu begitulah kira-kira, sehingga ini kalau kita lihat susunannya secara umum itu dalam bahasa Inggris seperti itu. Tadi ya, abstrak, introduction, metode material, ini hasil, ini pembahasan, kesimpulan. Nah, ini ada isinya seperti apa ya, ceritanya. Nah, ini kalau ini memang untuk diperuntukkan kepada tadi level-level yang internasional secara spesifik, tapi kalian sudah kenal lah di sini. Nah, di sini. Nah, jadi misalnya di abstrak itu dia harus clear ya, harus jelas. Dan harus short, harus simple, jangan panjang-panjang lebar itu ya. Jadi di istilah abstrak itu beberapa jurnal-jurnal itu maksimum ada yang cuma diminta 200 kata saja. Jadi tidak panjang sampai banyak-banyak. Jadi apa yang diisi di situ ya tadi tuh bagaimana kalian menggambarkan tadi ya. Ya di sini misalnya background-nya, untuk kemudian apa kira-kira fokusnya, tujuannya, kemudian bagaimana reviewnya, segitulah. Jadi dengan orang membaca abstrak itu akan kelihatan dia kira-kira apa sebetulnya ya, ini dia apa. Jadi bisa kita lihat ini apa sebetulnya yang akan dilakukannya orang ini, begitu kira-kira. Nah, inilah seterusnya.
Nah, ini tentunya tadi ada metode ya. Jadi sini kita metode ini juga menggunakan ya metode yang tepat. Nah, jadi kita gunakan alat yang tepat juga. Nah, jadi contohnya tadi seperti ini kalau saya mengajar metodologi, masalahnya saya misalnya sama-sama ingin makan buah. Ya, contoh ya, makan buah. Di hadapan kita itu misalnya ada buah apa saja? Ada buah pisang satu, kemudian ada buah durian, kemudian ada satu lagi di sebelahnya buah papaya. Nah, pertanyaannya, apakah saya makan buah pisang sama caranya dengan makan buah papaya dan buah durian? Tentu jawabnya tidak kan? Nah, bagaimana kalau saya memakan buah pisang? Tentunya saya kupas kulitnya, saya makan, betul kan? Nah, tapi kalau saya misalnya makan buah durian, apakah bisa saya lakukan demikian? Tidak. Saya butuh tambahan ada alat baru. Nah, itu tadi material tadi kan. Nah, saya butuh alat misalnya apa? Saya butuh misalnya ada parang atau saya butuh pisau. Untuk apa pisau digunakan? Untuk mengupas kulitnya. Nah, begitu saya kupas kulitnya, barulah saya bisa memakan buah durian itu. Nah, begitu kira-kira. Jadi kita dengan metode ini harus bisa menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang tepat. Jangan kita paksakan satu metode itu untuk menyelesaikan masalah yang tidak tepat. Itu akan berbahaya. Akan nanti menghasilkan hasil entah apa-apa. Nah, begitu. Jadi seandainya tadi itu saya mau makan durian, bisa nggak langsung saya masukkan, saya kupas pakai tangan? Nggak bisa, berat kali kalau ngupas pakai tangan. Nah, kan tadi saya butuh alat tadi kan, supaya bisa mengupas kulitnya. Nah, beda kan kalau tadi saya makan pisang, saya nggak butuhkan alat baru lagi. Saya dengan tangan saya bisa kupas kulitnya, saya bisa langsung makan pisangnya. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, jadi ini kira-kira ini nanti tentunya kalian akan dibimbing oleh pembimbingnya. Nah, inilah peluang kita yang sangat besar itu. Jadi jurnal-jurnal nasional itu adalah jurnal-jurnal yang ada di Garuda ya. Yaitu peraturan tadi seperti yang di awal saya sudah jelaskan. Jadi peluang kita itu sangat besar untuk accepted, diterima. Kenapa? Terus bertambah ini. Adik-adik semua ya. Jurnal-jurnal nasional itu sampai ini tadi malam ini saya buat bahannya ada 11.814. Mungkin kalau kalian lihat besok mungkin bertambah lagi nanti. Nah, jadi beginilah banyaknya jurnal ini, masa nggak bisa tembus satupun? Aneh kali. Nah, gitu. Berarti kita ini manusia yang gagal kalau gitu. Nah, tentunya tadi ya ini tinggal kita cocokkan ya daripada jurnal yang 11.000 sekian ini di mana tadi? Di kajian atau materi yang mau kita publikasikan tersebut. Nah, jadi kalian misalnya tinggal cari di sini di search engine-nya. Gitu. Tinggal buat keyword-nya, cari. Misalnya tadi tentang apa? Pendidikan. Silakan. Ini kan banyak kajian ini. Itu kan akan ditunjukkannya jurnal-jurnal pendidikan itu atau tentang ekonomi segala macam atau dengan saintek. Saintek itu pun sangat luas. Apa ya? Misalnya fisika. Fisika itu pun sangat luas. Fisika apanya? Misalnya materialnya atau apanya gitu ya. Atau misalnya komputer. Komputer itu pun juga sangat luas. Tentang apanya misalnya? Tentang mungkin tentang misalnya kecerdasan buatan AI misalnya ya, terserah. Nah, memang di sini akan bisa kalian lihat. Jadi ini khusus untuk jurnal-jurnal yang nasional yang ada di Indonesia itu, negara kita sudah membuat ini ya, membuat yang namanya Garuda, dan Garuda ini akan bisa kita lihat. Nah, yang mananya. Nah, nanti kalian tinggal melihat, kalian pilih, ya gitu ya, sesuaikanlah. Nah, ini contoh-contoh anak bimbingan saya ya. Nah, jadi ini alhamdulillah sudah terbit mereka itu di jurnal-jurnal nasional. Dan jurnalnya ini belum Sinta ya, belum jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ini tetap nama dia nama yang pertama. Nah, kita nama pembimbingnya kedua. Karena ini adalah karya dia, bukan karya kita. Jadi tetap dia ini Sirindi Antiwi. Nah, ini 2021 baru terbit kemarin ya. Nah, jadi ini judulnya. Ini tadi apanya ya, nama kita. Tadi nama saya kan gini, jangan pernah dipendek-pendekkan atau dipotong-potong, sesuai. Jadi kalau saya membuat paper-paper, harus juga seperti ini. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan di awal, bila beda nanti mesin komputer akan menganggap orangnya beda, padahal sama. Nah, ini lagi. Nah, ini Aisyah Dini. Ini juga terbit di sini. Ya kan? Ini jurnalnya belum jurnal akreditasi juga, tapi jurnal nasional. Nah, yang ini juga ini pengembangan, ini Silisma, ya kan? Nah, ini juga
Rena Brahmana, ini di Manopa, ini dia. Jadi format-format daripada ini ya sesuai ya dengan nanti kalau kalian misalnya di jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu format-format tulisannya itu pasti beda. Makanya dibaca. Nah, jangan sampai asal-asal disubmit aja. Dibaca itu nanti terutama di author guideline-nya. Nah, ini udah Sinta 5. Nah, ini alhamdulillah ini anak bimbingan saya ini Wis ya. Ini kebetulan ada dari Saintek sebetulnya. Ini kemarin itu dia punya skripsi. Nah, skripsinya ini jadi apa? Jadi sebuah papernya gitu kira-kira ya. Nah, ini bisa ini jurnal apa? Jurnal terakreditasi di mana? Sinta 5 tadi ya. Nah, jadi Sinta 5 tadi. Nah, kemudian ini yang berikutnya ini ada di Sinta 3. Nah, itu loh. Jadi kita juga ternyata tadi sudah kita lihat ini kajian atau materinya, ini cocok ini, bisa ini naik ke Sinta jurnal akreditasi. Nah, itulah nanti makanya kalian itu konsultasi dengan pembimbingnya. Pak, saya ini cocok enggak di mana gitu kira-kira. Jangan langsung di-submit aja. Nah, seperti ini saya arahkan dia ke Sinta 3. Alhamdulillah tembus. Jadi Sinta 3 ini tadi nilainya berapa? 20, ya kan? Nah, itu dia. Jadi ini tadi 20 nih. Yang ini. Nah, ini. Nah, itu nih. Nah, ini nih, Sinta 3. Ya, 3 dan 4 nilainya 20. Nah, jadi kan cukup luar biasa. Jadi mahasiswa kita itu sebenarnya karya-karyanya ada yang prospek yang bisa mendapatkan pada posisi yang lebih tinggi. Nah, itu nanti memang harus konsultasi dengan pembimbingnya. Ini mahasiswa saya si Dwiki Guntara. Dan ini jurnalnya Jurnal Teknik Informatika di UIN Syarif Hidayatullah. Sudah terbit ya. Nah, ini kemudian jadi daripada itu saya sudah menemukan ini 10 langkah ya penyusunan paper mahasiswa sarjana. Ini merupakan pengalaman ya daripada membimbing dan juga pengalaman pribadi. Maka Bapak Ibu para pembimbing atau adik-adik mahasiswa yang ada di sini juga perlu memperhatikan 10 langkah ini supaya akan pada jalan yang lurus dan benar gitu ya, tidak tersesat di tengah hutan. Yang pertama itu adalah yang harus diperhatikan adalah tentukan permasalahan yang diteliti. Nah, gitu. Jadi ada sesuatu masalah yang diteliti. Jadi ini terkait misalnya laporan KP dan magangnya, di sana juga dia begitu dia di lapangan akan menemukan satu permasalahan. Nah, permasalahan itu yang nanti akan kita formulasikan menjadi satu karya ilmiah. Ya, tadi seperti sudah dijelaskan juga di awal. Jadi dengan permasalahan tersebut Bapak Ibu juga membimbing kalian akan menuntun akan menggunakan metode yang mana yang cocok menyelesaikan masalah tersebut sehingga akan tepat seperti tadi penjelasan saya ya. Sama-sama tadi kita mau makan buah tadi ya, tapi karena buahnya berbeda, ada pisang, ada tadi pepaya dan ada durian, ternyata cara memakannya berbeda-beda. Itulah tadinya. Maka dengan dosen pembimbingnya tadi silakan bagaimana menentukan metode yang tepat. Kemudian tentukan judul ya. Nah, jadi jangan terbalik. Jadi bukan judul duluan, tetapi masalah duluan. Nah, gitu. Jadi daripada masalah tadi saya mau makan pepaya atau mau makan pisang atau mau makan durian, bisa judul kan? Nah, judulnya mungkin keluar cara efisiensi memakan durian. Nah, gitu. Macam mana cara efisiensinya? Atau mungkin alat ya kan? Alat pembuka durian. Nah, bisa kan? Nah, itu lihat. Berarti dari satu masalah. Masalahnya tadi adalah macam mana cara saya makan durian. Bisa judulnya keluar. Menemukan misalnya orang di Saintek ada satu alat yang cepat bisa membuka durian. Nah, bisa gitu kira-kira kan. Nah, jadi kalau makanya sebetulnya yang ditentukan itu yang pertama bukanlah judul. Jadi makanya kalau saya punya membimbing mahasiswa saya tidak tanya judul, tapi apa permasalahan kamu. Jadi permasalahan tersebut bisa keluar berbagai macam judul sebetulnya. Kemudian yang berikutnya adalah periksalah judul tersebut. Ya, jadi jangan ada judul yang kembar tentunya. Jadi mesin pencari Google itu adalah mesin yang luar biasa sebetulnya ya. Jadi bisa kita melihat sudah sampai di mana, ada nggak judul seperti ini di tempat lain gitu kira-kira ya. Ya, dari situ kita bisa lihat, oh belum ada, maka buatlah judul itu. Nah, tapi kalau tadi judul, ya kalian punya karya-karya ilmiah dalam lemari, mana bisa tahu Google mencarinya kan? Nah, gitu.
Jadi oleh sebab itu maka harus dipublikasikan secara online. Nah, gitu. Jadi secara online ini maka kita akan melihat itulah lebih kurang bisa mengetahui di mana sebetulnya paper-paper yang masih ada peluang judulnya. Jangan sampai ada yang sama gitu ya. Nah, kemudian ya setelah itu lakukanlah, nah ini carilah tadi di mana di jurnal nasional tadi. Nah, kemudian lihatlah, sesuaikanlah bidang ilmu dan fokusnya dan skopnya sampai di mana. Kemudian ini yang paling penting. Periksa bahwasanya jurnal tersebut bukan jurnal abal-abal ya. Ingat tuh, bukan jurnal abal-abal, bukan jurnal abal-abal, bukan jurnal abal-abal ya. Nah, gitu. Karena inilah juga di mana-mana kalau pengelolanya ini ya. Jadi seperti kata orang, teknologi ini tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau menggunakannya orang baik, jadi baiklah dia. Tapi yang menggunakannya orang jahat, jadi jahatlah dia. Sama juga. Jadi kalau jurnal ini, kalau yang mengelolanya orang baik, jadilah baik. Tapi kalau yang mengelolanya orang nakal, jadilah dia jurnal abal-abal. Ya kan? Nah, contohnya jurnal abal-abal itu apa? Apapun isi tulisan kita itu, entah apa isinya, yang penting bayar, diterimanya. Terbitlah dia. Itulah contoh jurnal abal-abal. Dan itu tidak laku. Bila itu dilakukan, ya nggak bisa diterima. Nah, ya gitu ya. Jadi ketentuan jurnal abal-abal itu salah satu ciri-cirinya seperti itu. Tidak dilakukan proses dengan baik dan benar. Pokoknya entah apa isinya, yang penting bayar, keluarlah dia, terbitlah dia. Walaupun isinya berantakan entah apa-apa, gitu ya. Nah, itu jangan dilakukan yang nomor 5. Ini berbahaya, terutama kalian membawa nama baik institusi tadi ya, kan ada di situ afiliasi. Bahaya. Jadi kita nanti malu kita secara internasional. Ini masa anak-anak UIN ya kan, termasuk ikut jadi dosen membimbingnya, ada di jurnal abal-abal semua. Aduh, memalukan sekali. Akan membuat reputasi daripada institusi kita menjadi rendah. Nah, gitu. Karena bila sudah terbit nanti itu sulit. Itu kadang-kadang nggak bisa dihapus karena sudah ditarik di mana-mana datanya tadi ya. Nah, itulah bedanya di dunia online dengan dunia ya manual. Kalau misalnya tadi karya kalian ada dalam laci kalian tinggal buang ke tong sampah atau tinggal dibakar, hilang. Tapi kalau di dunia online ini tidak ada yang hilang sebetulnya. Ya, seperti layaknya kalian publikasikan foto-foto kalian di media sosial. Begitu kalian sudah hapus, ternyata nggak hapus. Kenapa? Sudah ada tempat lain orang yang menyimpannya, gitu kan? Nah, makanya tidak ada yang hilang. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada yang nomor 6. Jika sudah sesuai tadi, ya jadi sesuai sudah kita lihat tadi ada sesuai dengan bidangnya dan tidak abal-abal, maka carilah template-nya. Nah, carilah template itu biasanya di jurnal yang baik itu dia akan sediakan. Template-nya itu adalah di situ akan ada format-formatnya ya. Nah, jadi mungkin jenis huruf yang digunakan gitu ya, mungkin margin kiri atas bawah, atau mungkin formatnya dia apakah dia 1 kolom apakah 2 kolom gitu, atau bagaimana dia cara menyajikan gambarnya, tabelnya, ada di situ semua. Nah, setelah itu didapatkan, bacalah petunjuknya, author guideline-nya, jangan disubmit aja. Nah, di situ akan ada petunjuknya, misalnya untuk jurnal kami ini akan terbit misalnya sudah penuh di tahun ini, akan terbit 2 tahun lagi misalnya. Ya, jangan disubmit ke situ. Udah tahunya kita akan 2 tahun lagi dia menerima, ya kan? Nah, itu aneh. Kalau kita submit ke situ artinya pasti gagal. Nah, jadi ada yang begitu, ada. Jadi beberapa jurnal itu sudah sangat penuh dia, sampai dia kadang-kadang dia antriannya sampai 2 tahun. Nah, karena dia sudah sangat bereputasi. Jadi jangan sampai kita salah submit gitu ya. Maka kita harus baca petunjuknya. Petunjuk penulis terutama adalah author guideline. Kalau dia nanti istilahnya seperti itu. Setelah ini 1 sampai 7 nih oke, barulah kita nomor 8. Mulailah kita menuliskan paper kita itu sesuai dengan template-nya. Tuliskanlah dia apa yang dimaukan di template itu. Ya, karena beberapa pengelola jurnal, kalaupun misalnya karya-karya kita itu baik, luar biasa, bila tidak sesuai dengan template-nya nanti di-reject juga. Nah, nanti dia bilang, mohon maaf, kami belum bisa menerima karya Anda karena tidak sesuai dengan template kami. Langsung di-reject-nya. Apalagi itu jurnal-jurnal yang bereputasi. Jadi jurnal-jurnal yang bereputasi itu, ya yang berharap dia diterima itu bukan pengelola jurnalnya ya, tetapi kita. Nah, beda dengan jurnal-jurnal yang baru tumbuh, baru hidup. Jadi jurnal-jurnal yang baru hidup itu, baru-baru lahir di muka bumi itu,
dia masih berharap banyak orang bisa masuk ke tempat dia, bisa submit paper. Tapi kalau jurnal-jurnal sudah bereputasi tinggi, terbalik dia. Malah kita yang berharap tulisan kita diterimanya. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, lalu kita masuk yang nomor 9. Nah, ini juga sangat penting ya. Nah, jadi kita sudah kena berbagai macam peraturan-peraturan, terutama aturan plagiasi, maka itu harus diperiksakan. Jadi ini alat-alatnya sudah atau aplikasinya sudah banyak. Misalnya kalau kita di UIN ini kita bisa menggunakan namanya Turnitin ya. Turnitin. Jadi kita di sini akan meriksa jangan lebih dari 25%. Nah, gitu. Jadi harus di bawah 25%. Sehingga itu layak untuk disubmit. Nah, gitu. Jadi kalian itu tidak boleh mengcopy paste karya-karya orang. Nah, gitu. Jadi menghindari plagiasi itu kita bila ada satu karya-karya dengan yang lain, setelah kalian baca, ya kan, kalian tuliskan kembali dengan bahasa kita sendiri. Nah, jadi sampai saat ini namanya mesin plagiator itu, plagiator checker itu belum bisa membaca makna atau sinonim misalnya gitu ya, atau kita makna pemahaman misalnya. Bahwa iya ya dia hanya membandingkan kata per kata sebetulnya, kalimat per kalimat. Itulah. Jadi begitu satu kalimat dengan kalimat lain itu hampir sama, itu akan dianggapnya plagiat. Tetapi kalau dia memaknai belum bisa. Nah, makanya begitu kalian membaca karya-karya orang lain, sebaiknya kalian memaknainya lalu membuat bahasanya bahasa sendiri. Nah, itu mudah-mudahan tidak akan pernah dideteksi sebagai plagiat. Nah, begitu ya. Nah, setelah itu selesailah. Submitlah ke paper itu ke jurnal yang dituju. Setelah disubmit, ya dilihat-lihat juga. Jangan sampai nggak dilihat. Siapa tahu nanti di situ akan ada hasil-hasil review ya, review daripada reviewernya. Ya, daripada hasil review itu kita bacalah, lalu revisilah. Misalnya ya ini kurang, misalnya ini tolong lebih difokuskan, misalnya mungkin ini metodologinya belum cocok, atau mungkin ini kurang misalnya sampelnya atau macam-macam. Nah, disitulah sebetulnya kita belajar sebetulnya. Daripada kritikal atau daripada saran atau masukan daripada reviewer itu membuat daripada karya kita itu akan semakin baik. Nah, gitu. Karena dengan demikian kita mengetahui, oh ternyata membuat sebuah paper yang baik itu harus begini, begitu ya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi itulah yang perlu kita pahami tadi, ada 10 ini. Nah, dan inilah supaya adik-adik semua tidak sesat dan bisa arahnya tepat, sebaiknya diikutilah ya, karena ini merupakan hasil temuan di lapangan yang sudah saya lakukan dari saya belajar sendiri otodidak selama 5 tahun ya sampai sekarang ini, dan terus belajar sehingga ini bisa kalian menjadikan satu pedoman mungkin ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita silakan ya yang mau bertanya, kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang dengan sangat luar biasa. Oke, buat teman-teman, mumpung ada kesempatan, teman-teman boleh bertanya dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman yang pengen bertanya, itu boleh open mic atau boleh dari kolom chat. Silakan teman-teman. Oke teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Teman-teman boleh langsung open mic ya, atau oke ini ada pertanyaan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Irwan yang sudah menyampaikan materinya begitu baik, dan saya jadi kayak bersemangat gitu untuk terus bisa belajar tentang publikasi ilmiah. Saya ingin bertanya Pak kepada Pak Irwan tentang penelitian. Yang pertama kan Pak, saya kan ada ingin melakukan sebuah penelitian kan Pak. Jadi ada sebuah metode yang sebelumnya udah digunakan orang, tapi di sini saya modifikasi gitu Pak. Jadi sebelumnya mungkin ada yang meneliti tentang gini, dia buat metode robust least square estimation. Nah tapi dia nggak nambahkan metode yang lain. Jadi di sini saya pakai mix gitu Pak. Jadi ini terkait pertanyaan plagiasi, apakah itu termasuk plagiasi atau tidak Pak? Nah bagaimana jika misalnya gini Pak, saya melakukan penelitian nih, saya udah ambil nih metodenya dari penelitian sebelumnya dan saya gunakan ke data yang baru Pak, atau sampel-sampel yang baru. Apakah itu juga merupakan plagiasi atau gimana Pak? Mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, langsung saya jawab boleh ya? Ya boleh Pak. Oke, terima kasih. Bagus penelitian pertanyaannya ya. Ini jadi kalau kita lihat untuk metode ini tidak ada masalah menggunakan metode yang lama. Silakan. Itu dan itu merupakan tadi hak cipta ya tadi ya, misalnya penemuan siapa. Harus kita tuliskan di mana di tadi bahan referensinya. Dan itu sangat bahagia. Saya pun misalnya ada satu metode saya atau saya punya buku atau apa, silakan direferensi. Nah, tapi jangan dituliskan semua apa yang ada di situ gitu ya. Nah, jadi misalnya untuk definisi ya haruslah kita tuliskan. Tetapi definisi itu juga jangan terlalu banyak juga. Begitu terlalu banyak nanti akan jadi plagiat. Jadi pasti klaim misalnya menggunakan satu metode atau apa itu sudah dibuat orang dulu kala. Nah, itulah tadinya makanya perlu apa? Mereferensi. Jadi kita artinya kalian itu juga akan ada penemuan-penemuan berikutnya nanti akan dikutip orang. Nah, itu juga bukan namanya plagiat, tapi kita menjadikan referensi. Nah, akan tetapi jangan sampai itu tidak kita tuliskan di bahan referensi kita. Itulah yang nanti kadang-kadang orangnya menuntut. Nah, kau pakai aku punya metode, tapi nggak kau tuliskan di referensi kau. Nah, ya, gitu dia kira-kira. Kau anggap pula itu kau buat sendiri. Nah, gitu kira-kira. Itu yang biasa yang terjadi mengamuk ya di media. Kita lihat di media-media massa itu terjadi. Kita mengambil punya orang, tapi kita nggak mengakui bahwasanya dia punya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita harus, tetapi jangan sampai 25% yang kita ambil itu. Ingat tadi. Nah, jadi silakan ambil sedikit-sedikit. Nah, kita referensi mereka, tapi jangan kita ambil sampai 25% tadi. Kalau udah ambil itu namanya udah plagiat. Nah, gitu ya. Tapi kalau di bawah itu belum, masih di ambang batas. Dan itu wajib kita tuliskan. Nah, sehingga misalnya saya punya tadi ada paper-paper karya-karya ilmiah, ada di situ sesuatu yang kalian ambil, silakan ambil. Saya mau senang. Berarti karya-karya saya bermanfaat buat orang lain. Tetapi jangan lupa dibuat bahan referensi, dan jangan diambil sampai 25%. Gitu kira-kira. Itulah ambang batasnya ya. Kalau sampai kita ambil seperti itu, udahlah. Jadi pertanyaannya apa yang kau buat? Kau ambil saya punya 25%. Nah, gitu kira-kira. Tapi kalau kau kembangkan pun saya sangat bahagia. Berarti saya punya ini bermanfaat buat orang lain. Gitu kira-kira. Bisa ya Anwar ya? Ya bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya terima kasih. Silakan yang lain. Oke, silahkan Pak Russell. Pertanyaannya luar biasa ya ini. Baik ya. Terima kasih ya kepada adik moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pada adik-adik peserta, dosen, dan Bapak Irwan
Fadli Nasution. Ya, perkenalkan nama saya Rosal Ong. Ya, saya adalah pembina pada LPKM UIN Sumatera Utara. Di sini saya ada pertanyaan yang saya mau bertanya kepada Pak Irwan Fadli. Jadi begini ya Pak ya. Pak, saya ada pertanyaan ringan Pak. Kebetulan kan Bapak kan sebagai dosen di program sistem informasi. Ini begini Pak. Saya kan sering dalam fisika ini saya kan bermain dalam dunia fisika komputasi Pak. Nah, dalam dunia fisika komputasi itu Pak, biasa kami kan pakai bahasa pemrograman Pak. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Itu ada bahasa C, ada C++, MATLAB, Mathematica, Maxima, banyak lah Pak itu. Jadi gini Pak, misalnya ini ada suatu jurnal atau kita bilang skripsi lah Pak. Ini penelitiannya dia pakai bahasa pemrograman, kita bilang lah MATLAB Pak. Dia pakai MATLAB. Nah, terus saya buat penelitian lain, ya tapi saya pakai bahasa pemrograman yang lain gitu Pak. Saya pakai Mathematica gitu, Mathematica atau Maxima atau Octave lah gitu yang baik Pak. Apakah hal itu seperti itu diperbolehkan Pak? Tidak, nah, gitu kan. Bapak sebagai dosen di komputer mungkin Bapak tahu lah ya program-program itu. Nah itu Pak, bagaimana Pak? Itu termasuk plagiat karena kan itu metodenya berbeda Pak. Oke. Ya itu saja dari moderator. Ya terima kasih. Saya kembalikan lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu kalau menurut juga dari aturan Pak ya, tidak plagiat. Karena Bapak kan kasusnya di tempat yang lain. Bapak juga menggunakan alat yang lain. Nah, tapi Bapak misalnya ada mengembangkan dari situ, Bapak tuliskan bahwasanya ada penelitian sebelumnya seperti ini. Dia menggunakan alat ini. Saya kembangkan dengan misalnya dengan alat yang lain. Nah, itu tuliskan Pak, nggak ada masalah. Malah senang pun saya dituliskan gitu. Berarti saya punya penelitian ini ada bermanfaat. Nah, jadi memang itu tadi termasuk tadi apa? Ada di situ ada metode dan material. Nah, jadi Bapak bisa menemukan misalnya dengan metode saya itu, tapi Bapak menggunakan material yang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ternyata Bapak merevisi dan menunjukkan bahwasanya metode saya itu lebih efisien dengan alat yang lain. Alhamdulillah, berarti itu penemuan Bapak malah. Gitu. Tapi jangan lupa Bapak, penelitian saya terdahulu jangan Bapak hilangkan. Nah, gitu kira-kira. Nah, dan Bapak harus juga tuliskan di bahan referensi. Kalau Bapak hilangkan, tiba-tiba di kita pakai Turnitin misalnya, ini udah pernah diteliti Pak Irwan ini kayak gini. Kenapa Bapak ini tidak mencantumkannya? Nah, itulah kena lah Bapak. Plagiat gitu, tadi. Nah, habislah dia. Bisa ngamuk saya nanti. Kenapa penelitian saya ini Bapak ambil, nggak Bapak referensi, nggak Bapak tuliskan dari mana sumbernya gitu kira-kira. Tapi kalau Bapak tuliskan, nggak apa-apa. Bahkan tadi seperti itu, jadi temuan Bapak. Jadi Bapak gunakan satu metode, metodenya metode saya, Bapak jelaskan, saya metodenya ini adalah dikembangkan Pak Irwan misalnya. Nah, akan tetapi saya menggunakan material yang lain. Materialnya ini saya kembangkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode Pak Irwan. Saya menemukan cara yang paling efisien. Jadi penemuan Bapak ada penemuan Bapak tadi itu dengan material yang baru tadi itu. Dengan walaupun yang saya punya. Tetapi saya punya itu jangan sampai Bapak hilangkan. Gitu kira-kira Pak. Bisa ya? Boleh Pak ya, program yang lain gitu, software lain itu tidak masalah Pak ya? Nggak ada masalah Pak. Nah, tapi tadi Bapak jangan sampai menghilangkan tadi ya sumber awalnya. Nah, kadang-kadang kita itulah kadang-kadang kita ini entah gimana ya, nggak ngerti saya. Beberapa juga kita tidak menuliskan penelitian awalnya itu. Itu yang berbahaya. Padahal itu bukan kita punya yang mengembangkan. Itu terjadi juga, Pak. Jadi kalau kita misalnya juga di dalam pemrograman itu karena ada misalnya OpenGL, ya kan? General Public Relation, ya kan? GPL kan? Jadi kita yang namanya metode open source kan? Nah, jadi kode program itu kan dikembangkan banyak orang kan? Betul, Tetapi Pak, kan apa katanya? Jangan pernah hilangkan nama yang buat sebelumnya. Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi dalam penelitian ini juga gitu. Jangan pernah kita hilangkan nama sebelum kita yang membuat itu. Kalau kita hilangkan, wah ini yang gawat ini. Nah, betul, itu yang tak boleh. Nah, gitu kira-kira Pak Ong ya. Oke ya, terima kasih. Ya, makasih Pak. Baik, moderator. Ya, silakan. Ya.
Silakan yang mau bertanya, adik-adik mahasiswa. Untuk materinya nanti akan saya share ke panitia ya setelah acara ini ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oke. Ini ada pertanyaan masuk dari kolom chat, Pak. Saya bacakan ya. Assalamualaikum, saya Hafizah Khairina dari UINSU ingin bertanya. Pertanyaan pertama, kami ada paper tentang karakteristik tanaman jambu biji di daerah X. Sebagai penulis pemula, bagusnya paper ini kami coba publish ke proceeding atau jurnal ya, Pak. Dan pertanyaan kedua, Pak, kalau mau bimbingan sama Bapak masih bisa kah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mantap ini Hafijah. Ini Hafijah paper. Ini anak biologi ya? Jambu ya? Anak pendidikan biologi, Pak. Oh, pendidikan biologi. Mantap. Ini karena biologi dengan pendidikan biologi ini harus jelas apanya? Outputnya ini. Kalau dia pendidikan biologi mungkin jadi guru biologi ya. Tapi kalau orang dari saintek mungkin bisa jadi peneliti di bidang biologi. Nah, gitu ya. Jadi ini paper tentang karakteristik tanaman jambu biji di daerah X sebagai penulis permula bagusnya dipublikasikan di proceeding atau jurnal. Ini satu hal yang berbeda ya, perlu dipahami kalau kita di proceeding itu kan adik-adik akan mengikuti seminar atau konferensi. Nah, di situ ada kelebihan dan kekurangannya. Kalian akan bertemu dengan banyak orang dan presentasikan di depan banyak orang dan ada tanya jawab. Nah, itu dia. Kalau siapkah itu bagus sekali. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak siap saya bertemu dengan orang, saya masih galau dan lain-lain, sebaiknya di jurnal sajalah. Nah, jurnalnya itu boleh seperti tadi, jurnal nasional biasa aja dulu. Karena memang kita punya karya ini kira-kira kan masih pemula. Nah, carilah jurnal-jurnal yang masih ya baru-baru lahir lah gitu ya. Jangan jurnal yang udah level-level tinggi. Karena level-level tinggi itu dia mintanya juga yang tinggi juga, begitulah kira-kira. Nah, di situ nanti tentu ya harus diikuti aturan-aturan tadi. Ya pakailah tadi apa tadi format-formatnya yang sesuai. Nah, kemudian jangan lupa tadi bagaimana kalian membuat kalimat-kalimatnya sehingga kalimatnya itu kalimat-kalimat ilmiah, begitulah kira-kira ya. Nah, itulah jadilah dia. Kemudian submit lah. Nah, submit ya. Mudah-mudahan dengan bantuan pembimbingan oleh dosen pembimbingnya lewatnya tuh. Seperti saya punya tadi tuh anak-anak bimbingan saya. Ya, mereka itu enggak target-target saya itu di jurnal yang high class, yang biasa-biasa. Nah, alhamdulillah terbitnya semua. Nah, jadi enggak ada yang sulit. Karena mereka juga tadi ya, jurnal-jurnal yang baru-baru itu tidak meminta artinya kualifikasi yang tinggi, begitu kira-kira. Tetapi tetap mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang ilmiah seperti tadi. Jadi yang agak berbeda mungkin tulisan-tulisan yang seperti di koran atau di majalah-majalah yang kita bebas menuliskan opini dan lain-lain. Ya, gitu kira-kira ya. Dan untuk yang bimbingan ya boleh aja kapan ada waktu nanti boleh silakan ya kan. Nah, ini juga ada yang bertanya lagi nih Pak Sulaiman ya, nanti saya baca lihat nih. Saya pernah analisis suatu data dari hasil analisis tersebut kurang signifikan padahal data yang sambil juga yang saya tanya apakah output. Nah, ini sudah signifikan ini biasanya sesuatunya itu memang biasanya apanya? Bisa jadi pengalaman saya ya, pengalaman saya membimbing di PB. Datanya dia punya hasil kok nggak signifikan. Ternyata dia menggunakan indikator yang tidak terukur dengan baik. Nah, contohnya ya, saya ini mau membuat apa? Saya mau mengukur kesehatan manusia. Contohnya ya. Nah, kesehatan manusia itu apalah cocoknya misalnya indikatornya. Satu mungkin ya kalau dia signifikan mungkin detak jantungnya mungkin ya. Kemudian juga mungkin ada dua misalnya
kondisi apanya, gula darahnya. Nah, kemudian ketiga misalnya ada misalnya apa lagi misalnya bagaimana sistem pencernaannya dan lain-lain ya. Tetapi bisa tidak signifikan. Kenapa? Saya misalnya mengambil indikator apakah cocok menentukan orang sehat apa tidak itu misalnya apa? Cara dia berjalan. Aneh rasanya kan? Nah, gitu ya. Gitu kira-kira. Apakah saya bilang orang yang jalannya lambat itu tidak sehat? Nah, gitu kira-kira. Jadi ini dalam kalian nanti menentukan indikator-indikator untuk penelitian, ya harus sesuai dengan teori. Jangan dibikin-bikin aja. Nah, kalau dibikin-bikin aja itulah bisa tadi tuh. Bisa jadi hasilnya tidak akurat. Nah, gitu. Jadi ini atau juga memang mungkin metodenya juga yang salah. Bisa jadi. Nah, jadi seperti tadi tuh. Saya mau makan pisang beda dengan mau makan durian. Tapi saya mau makan durian pakai alat apa? Saya cuma bisa ada Pak, pisau dapur atau pisau silet. Mana mungkin pisau silet buka durian? Kan nggak masuk akal. Macam mana pisau silet membuka durian? Nah, itu contoh juga. Mana mungkin? Nah, jadi bisa jadi memang metodenya nggak cocok, nggak tepat. Jadi hasilnya pasti tidak akurat. Jadi kita harus menentukan, menyelesaikan satu masalah itu tadi, ya, masalahnya harus sesuai dengan metode dan alat yang tepat itu. Nah, jadi bukan hanya metode ya, alatnya jangan lupa. Nah, jadi bagi yang menggunakan alat harus alatnya yang tepat. Jadi kalau tidak dengan tepat, itulah bisa hasilnya berbeda. Kemudian bagi tadi yang mengukur ya dengan indikator-indikatornya, indikatornya juga harus yang terukur dengan apa? Dengan tepat. Jadi kita harus sesuai dengan teori-teori yang ada. Maka kalau saya membimbing mahasiswa saya tanya, kamu dalam menentukan teorinya, mana teorinya? Jangan kamu bikin-bikin aja indikatornya entah apa-apa. Padahal nggak ada teori yang menunjukkan bahwasanya itulah indikator yang bisa diukur dari variabel tersebut. Itu kira-kira ya. Jadi misalnya tadi kita mengukur kesehatan manusia, kita harus belajar dengan dokter. Nah, Pak Dokter, misalnya, untuk menentukan kesehatan manusia itu apa indikator yang diukur supaya kita dapat menentukan manusia sehat apa tidak sehat. Nah, gitu kira-kira. Jadi kita harus mereferensi kepada teori atau kepada ahlinya atau kepada pakarnya sehingga nanti akan bisa mendapatkan hasil yang tepat. Nah, gitu kira-kira ya. Ya, mungkin yang lain. Terima kasih. Oke, maaf teman-teman, saya terkendala dengan sedikit tadi. Oke, kita cukupkan saja pertanyaan kita pada hari ini. Cukup ya, atau teman-teman masih ada yang mau bertanya? Satu lagi, boleh? Cukup ya? Oke, kita cukupkan saja. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup agenda kita pada hari ini, kita dokumentasi sebentar buat teman-teman media LPKM. Silahkan mendokumentasikan agenda pada hari ini. Teman-teman dimohonkan untuk open kamera ya semuanya. Oke. Oke, sudah siap semuanya? Belum. Belum ya? Si, masuk ganteng dulu. Sudah? Sudah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Sekali lagi ya. Sekali lagi teman-teman. Si Eka-nya belum buka kameranya. Mana Eka nih?
Saya nggak bisa, Pak. Kalau saya buka, Oh, suara saya nggak kedengeran. oh gitu ya. Oke. Oke, teman-teman. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Gimana teman-teman media, cukup? Cukup, Kak. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution yang telah memaparkan materi dengan sangat luar biasa dan juga telah menjawab pertanyaan. Semoga di kesempatan selanjutnya kita dapat bertemu lagi dengan ilmu-ilmu yang lebih luar biasa tentunya daripada hari ini. Terima kasih Alhamdulillah. Bapak. Terima kasih. Oke, Sampai jumpa. sampai jumpa. Terima Terima kasih kasih banyak Pak Irwan Assalamualaikum. hadir Pak di acara Tanya kita. ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas ya. wabarakatuh. Jika kalian Oke teman-teman, saya ambil alih kembali. Sebelum acara saya tutup, saya mau memohon maaf sebesar-besarnya karena dari acara mulai sampai